orang tua yang diberi amanah anak berkebutuhan khusus itu penerimaannya sangat-sangat sulit. Sangat-sangat sulit. Sebagai contoh, Mbak E kalau dikasih anak berkebutuhan khusus itu menerimanya tidak semudah mengatakan. Ya tak? Nah, Mbak putrane iya itu tidak semudah. Ya, anak saya cacat, saya sekolahkan di sini, itu sulit. Sekarang udah bagus, bisa lebih bagus lagi. Yang kita sayangkan kadang adalah gurunya kurang, lebih banyak lagi. Karena apa? Ketika sudah pensiun itu nggak dapat gantinya. Jadi saya harap dinas juga cepet-cepet mengganti posisi yang kosong itu langsung diisi gitu loh. Jadi benar-benar anak biasa dapat pendidikannya tepat dan tidak keteter. Di tengah hiruk-pikuk kota Yogyakarta, berdiri sebuah sekolah yang penuh harapan. SLB Negeri 1 Yogyakarta, lebih dari sekedar tempat belajar. Ini adalah ruang tumbuh, tempat anak-anak dengan kebutuhan khusus menemukan dunia mereka sendiri dan diterima sepenuhnya. Diketahui sekolah ini berdiri seumuran dengan saya, jadi latar belakang secara umum yang jelas ini SLB Berkelay. Jadi latar belakangnya belum ada sekolah yang menangani khusus anak berkebutuhan. Dirikanlah sekolah luar biasa ini. Saya dulu sekolahnya pertama saya lulusan SPG, cita-cita otomatis pengen jadi guru. Terus kuliah di dulu namanya IKIP, sekarang UNJ. UNJ itu jurusannya dulu pendidikan khusus, sekarang namanya PLB. Pertama kali saya dapat SK itu di sini menjadi guru. Cita-cita saya dari dulu itu memang pengen menjadi guru. Jadi sudah sesuai dengan cita-cita saya pengen jadi guru. Setiap Senin pagi, seperti sekolah pada umumnya, mereka menggelar upacara bendera. Namun, di sini setiap gerakan, setiap langkah adalah perjuangan dan kemenangan kecil yang patut dirayakan. Terus baru jadi ke baru jadi latihan kaum. Anak dengan hambatan intelektual kerap mengalami kesulitan dalam berpikir abstrak, memecahkan masalah, dan berkomunikasi. Sementara, anak dengan autisme mungkin lebih senang dengan rutinitas visual dan dunia yang bisa mereka kendalikan. Namun, semua itu bukan halangan, melainkan pintu untuk pendekatan yang lebih personal, lebih manusiawi. Mbak Nova lihat film. Suwene nonton 1 jam 45 menit. Mbak, selesainya jam 21 sudah pulang. Iya, bisa masuk iya. Nonton filmnya aja 1 jam 45 menit. Berarti harus sampai di gedung bioskop jam berapa? Harus tahu itu. Yo, jam nomor 9.
93 masuk sini, 93 awal masuk sini, nah itu sudah banyak sekali. Liku-liku ngajar di sini selama 30 tahun, karena yang dicapai itu kan anaknya mandiri. Yang saya ngajarnya berpindah-pindah, karena guru kelas itu pindah-pindah. Yang bisa merasakan kalau saya mandiri itu setelah saya ngajar tingkat SMA, karena lama saya ngajar yang gede-gede, ngajar gede-gede gini. Dari anak-anak gede ini saya merasakan mandiri yang sudah saya ceritakan tadi 4 itu saya merasakan. Ya, itu kepuasan. Kalau anak umum bisa diterima di UGM itu kepuasan. Kalau saya mandiri secara itu aja udah kepuasan. Saya main ke tempat yang udah punya laundry itu enak, Mbak. Sana saya bawa dari rumah baju kotor, saya bawa ke sana, saya di sana cuma cerita, cucianku bersih. Kan tak cek, coba Bu Ani ditimbang tadi bajunya, udah ditimbang, cuci, udah di sana lama, langsung dikeringkan itu paling 2 jam ya, udah selesai Bu, udah selesai benar, udah bagus, udah, terima kasih. Wah, kepuasannya cuma sepele ya, cuma sepele, tapi Masya Allah, ya Allah, ya Allah nyuci, jurusannya laundry karena saya laundry. Karena saya laundry, berarti anaknya udah bisa. Waktu jurusannya saya buka juga gitu saya. Atau menggunakan susu ini ke dalam roti, langkah selanjutnya apa? Kegiatan di SLB Negeri 1 bukan hanya akademik. Mereka diajak mengenali dunia lewat seni, gerak, dan alam. Di sini, kecerdasan bukan hanya sekedar angka di atas kertas, melainkan bagaimana mereka mampu tumbuh dan mandiri sesuai potensi masing-masing. Jadi kemarin aku malam makan ini ya. Nah itu makan enak. Kira sendiri. 1, 8, 9. Coba kamu nomor selanjutnya, nomor 8. Berangkat jam... Ada 3 sini, muridnya 6. Ini saya bagi-bagi. Yang 1, yang ini sama yang dasar dulu. Yang ini tadi yang gede sama yang gede. Okta sama Ara. Okta sama Ara itu tunagrahita murni. Tunagrahita murni itu mampu latih, bisanya hanya dilatih. Nah, toh, jadi diajari, ya ampun sulit banget. Cuma 7 tambah 1 kok ya angel, ya toh? Cuma 7-nya di otak, 1-nya di sini habis 7 itu berapa? Kok ya sulit. SLB Negeri 1 Yogyakarta adalah tempat yang membuktikan bahwa pendidikan inklusif bukan sekedar wacana, melainkan komitmen bahwa semua anak, apapun kondisinya, berhak untuk belajar, berkembang, dan bermimpi. Ini punya Adam ini. Orang tua yang diberi amanah anak berkebutuhan khusus itu penerimaannya sangat-sangat sulit. Sangat-sangat sulit. Sebagai contoh, Mbak E kalau dikasih anak berkebutuhan khusus, itu menerimanya tidak semudah mengatakan. Iya tak? Nah, Mbak E, Mbak putrane, iya itu tidak semudah. Ya, anak saya cacat, saya sekolahkan di sini, itu sulit. Nah, nomor 1, harapannya pada orang tua ini menerima anaknya kalau anaknya itu berkebutuhan khusus. Kalau terjadi sekarang ini anaknya 2, anaknya nomor 1 normal, itu apa-apa dipenuhi. Anaknya yang berkebutuhan khusus itu nomor 2, tapi apa-apanya nomor 27. Tidak dipenuhi. Semuanya serba sisa. Jarang orang tua yang menyamakan. Ini anakku yang nomor 1 normal, anakku nomor 2 tidak ABK, ini disamakan jarang.
Nah, jadi sisa-sisa, baju aja sisa. Baju sisa kakaknya, baju dalam sisa kakaknya, bahkan sisa ibunya. Gitu. Jadi dan harapan ke orang tua, semoga orang tua ini bisa menerima anaknya. Ini harus dengan apa? Cara apa? Dengan cara belajar. Harus belajar. Ini jagoan-jagoan kelas 2. Pakai kelas 2. Pak. Kalau untuk inklusi atau sekolah di luar kan harus standarnya AQ 7, sedangkan kebetulan anak saya hanya 4,5. Alhamdulillah diterima di SLB sini, dan untuk pendidikannya alhamdulillah dia juga menyokong lah, mengikuti juga kemampuan anak saya. Dan untuk saat ini baru 3 SD, jadinya masih dicari-cari skill anak ini kemana sih gitu. Tapi kalau untuk secara global di SLB sini alhamdulillah lengkap. Jadi nanti ketika udah SMP bisa dijuruskan, misalnya anak ini ini ada bakat untuk membatik, nanti bisa ditaruh di membatik. Terus kalau misalnya anak ini bagus untuk menjahit, jadinya untuk anak-anak disabilitas ini kalau yang tidak bisa di pendidikan secara ini, tapi dia di keterampilannya bisa, di akademiknya dia tuh kurang bagus, tapi di keterampilannya masih bisa diolah, dan juga bisa seperti skillnya di olahraga pun bisa dikembangkan. Jadi kalau menurut saya di SLB sini saya puas untuk saat ini. Ya, monggo ibu-ibu yang lain. Sama. Kurang lebih sama masih. Harapan kedepannya di sekolahan ini menjadi lebih bagus. Sekarang udah bagus, bisa lebih bagus lagi. Yang kita sayangkan kadang adalah gurunya kurang, lebih banyak lagi. Karena apa? Ketika sudah pensiun itu nggak dapat gantinya. Jadi saya harap dinas juga cepet-cepet mengganti posisi yang kosong itu, langsung diisi gitu loh. Jadi benar-benar anak biasa dapat pendidikannya tepat dan tidak keteter gitu. Mereka mungkin berbeda, tapi bukan berarti tak sama. Disinilah mereka diberi ruang untuk mencoba, untuk gagal, untuk bangkit, dan untuk berani jadi diri sendiri. Karena di SLB Negeri 1 Yogyakarta, setiap anak adalah istimewa, dan setiap langkah mereka adalah harapan bagi masa depan yang lebih inklusif.